Ya oke, kiriman paket dari Sragen udah datang ya, Mas Akbar Wijaya. Ini Mas Akbar Wijaya dari Sragen mengalami keras patah langkah 72 atau 74. Saya kurang paham, tapi kita bongkar, kita cek sama-sama aja, kita buka paketnya. Ya kalau dianalisa kerasnya ini pakai keras Tiger ya kayaknya. Keras Tiger tapi dinaikkan langkah lagi jadi tinggi pakai stang motor Ninja merek NPP. Kemungkinan ini langkah 74. Kerasnya mengalami patah. Apa yang menyebabkan menjadi patah? Oke, kita cek sama-sama yuk. Oke, keras patah. Penyebabnya apa? Kita analisa ya. Ini keras yang tadi, yang pakai stang Ninja merek NPP. Kita cek posisi keras, apakah dia center atau tidak ya. Otomatis dari as ini lurus di sini itu harus lurus, tidak boleh goyang, naik atas kanan kiri tidak boleh. Karena ini motor sudah naik stroke ya, atau naik langkah yang utama itu. Kalau naik langkahnya oke, otomatis hasilnya bagus. Tidak lebih dari 5 mikro itu udah bagus. Nah, kita cek. Dial sudah saya taruh dalam posisi angka 0. Sekarang kita putar. Perhatikan jarum indikator. Dari 0 pergi ke 11 mikro, ini angka 10 ya. Ini terjadi keolengan 12 mikro. Ini kalau diputar. Keras mengalami oleng. Itu bisa menjadikan keras jadi patah. Sekarang kita balik. Ini bagian untuk yang gigi gigi primer ya, bagian kopling. Kita balik. Ini kerasnya yang tadi. Duh, lakernya jatuh. Karena yang di sini patah, untuk cari titik senternya agak susah. Tapi ini mungkin kita bisa cari di gigi temeng rantai keteng. Kita setel dial indikator. Bentar, saya setel dialnya dulu. Oke, sekarang kita nolkan.
Angka sudah 0 ya. Kita putar pelan-pelan. Sama. Di sini terjadi keolengan 6 mikro. Di sini 6. Di sini tadi 12-an. Berarti ini terjadi tidak sinkron atau tidak lurus. Yang pertama itu. Terus kalau dianalisa lebih dalam lagi, posisi kerucut magnet ini bekas dipotong atau dibikin magnet pendek. Lah terkadang di sini itu kesalahan tukang bubut. Jadi ketika waktu pemotongan itu tidak di center benar-benar menggunakan dial indikator. Biasanya kasus seperti ini tuh tukang bubut memakai apa ya? Ya semacam jarum lah, jarum dibikin lincip seperti itu. Seperti contoh ini. Jarum seperti ini dibikin lincip, didekatkan seperti ini. Terus dicari titik senternya. Lah untuk pakai metode seperti ini itu tidak bisa akurat 100%. Kita soalnya hanya bermain mata. Mata itu kalau 0,10 itu susah untuk melihat. 0,10 mikrometer ya, karena 1 mili itu ada 100 mikro, berarti 1 putaran. Nah, kalau setengah mili otomatis 50 mikro, berarti setengah jarum ini. Nah, kalau terjadi kemiringan 10 mikro, itu kan dilihat dari mata, itu kan kasat mata ya, nggak begitu kelihatan. Nah, waktu pembubutan membuat kerucut magnet, waktu itu mungkin nyenternya pakai jarum seperti ini. Mungkin, tapi ini hanya sekedar analisa. Oke, nanti ini posisi tidak center ya. Nanti ketika ini asnya saya ganti, saya akan mencoba memaksimalkan strokannya ini ya. Ini juga bisa dari strokannya, juga bisa dari pemotongan as magnetnya. Mungkin as magnet udah center terus dipotong, tapi posisi strokan sudah terjadi oleng. Itu juga bisa mengakibatkan kroas patah. Ini kroas, kalau saya lihat ini kroas dari motor Tiger. Tapi langkahnya dinaikkan jadi 72 mungkin ini 72. Kata Mas Akbar waktu chat di IG itu bilangnya 72 pakai stang ninja. Di sini mengalami yang namanya tambah daging. Tambah daging, tambah paklas seperti biasa. Nah, dipakai Sragen Jakarta patah di jalan. Katanya dari chat WA. Oke, nanti gini akan saya betulkan seperti biasa, kita menggunakan metode pergantian as. Jadi nanti ini asnya dijebol langsung masuk ke sini. Karena ini naik tinggi, kita tanpa bongkar setang bisa dikerjakan. Nanti di las bagian dalam, las bagian sini untuk mematikan as. As masuknya pres kencang. Kita lanjut pengerjaannya. Ini adalah salah satu analisa kroas patah tadi ya. Disebabkan karena apa? Mungkin kerasnya tidak center bisa. Mungkin pembubutan magnet ini berhubung keras tidak center, dibubut magnetnya tambah tidak center, otomatis ini di bagian magnet ada bobot kan, jadi gel-gel bisa terjadi patah seperti itu. Soal untuk keras patah itu banyak macamnya, banyak analisanya. Posisi rumah laker bearing kendor pun bisa menyebabkan keras patah. Ya oke. Keras di lubang ya. Keras di lubang, Mas Sabar jebol sampai sana. Lanjut melubang. Nanti kalau udah terjadi lubang, dilanjut lagi videonya.
Ya, keras sudah dibor, ditembus sampai belakang. Ini masuk tembus sampai sini. Nah, tuh kelihatan kan lubangnya. Tadi bor kita buatkan asnya yang baru. Terus nanti di las di sini, las di belakang. Kenapa di sini? Di sini dipaskan sama gigi temeng gear rantai kamrat supaya sambungan nanti bisa kejepit kuat ya Mas Akbar. Ya, proses sambungan sudah dipasangkan ya. Ini masuknya dipres kenceng. Ini masih mentah, soal nanti penyesuaian lagi. Ini ada tempat lasnya. Nanti tempat las. Ini posisi las nanti pas di gigi temeng rantai kamprat atau rantai keteng. Ini lebih besar diameternya ini sama ini karena nanti disesuaikan lagi di center buat nyenter ya, disesuaikan sama lakernya. Karena posisi setrukan ini tidak center, selisih. Yang sini 5 mikro 0,5. Kemarin waktu dicek tadi pakai dial itu 0,5 mikro, 0,05 lebih tepatnya, dan di sini 0,010. Di sini selisih. Nanti akan diselisihkan mendekati lah, tidak harus bisa sama persis karena ini serukannya sudah dari sananya, tapi mendekati, tidak jomplang terlalu jauh. Nanti dilas, disesuaikan lagi kerucut sama sepi, dibikin rumah sepi baru. Ya, keras sudah jadi, udah dibubut, tinggal bikin rumah sepi. Ini udah dicorek ya. Nah, itu udah ada coretannya. Kita cek. Kita cek di jig. Nih, kerasnya Mas Akbar. Sambungannya di sini masih kelihatan sedikit. Nah, masih kelihatan sambungannya. Kita pasangkan. Ya, oke, keras sudah saya tempatkan di jig. Sekarang kita cek ya. Posisi dial ini ada di angka 80 dan kita goyang pelan-pelan. Ya, ini ada 1, 2, 3 mikro ya. Nah, ini ada 3 mikro atau 0,03. Sekarang kita cek yang bagian magnet. Perhatikan angka dial indikator menuju angka 20, dan kalau diputar 0,02. Di sini 0,02 atau 2 mikro, di sini 0,03 atau 3 mikro. Ini sudah mendekati nyaris sama ya. Bandingkan dengan pertama awal datang. Ya memang ini maksimal. Kalau mau di-nolkan lagi itu sulit karena ini strokannya selisihnya terlalu jauh. Ya pokok yang jelas ya, tadinya itu kita senter di gigi temeng itu ada di sini. Di sini itu 0,05 mikro ya. Yang pertama tadi 0,05 atau 0,06. Itu kalau digeser posisi dial, itu digeser agak panjang sedikit, dia akan menimbulkan goyangan yang lebih, mungkin lebih dari 0,05, tapi ini sudah dimaksimalkan. Dan posisi sambungan las itu di sini nanti terpasang sama gigi temeng rantai keteng. Jadi posisi pas sambungan itu dia kejepit gigi rantai temeng atau gigi rantai keteng kamrat. Nanti dimasukkan kejepit di sini. Jadi untuk memperkuat posisi pengelasan. Jadi lasnya di sini nanti dibungkus sama gigi temeng rantai keteng. Sedangkan gigi rantai keteng itu masuknya
saya kasih selisih 10 mikro biar masuknya keras, tidak mudah melintir. Kalau standarnya itu 5 mikro, ini saya lebihkan lagi 10 mikro. Karena banyak gigi temeng itu dilas, sebenarnya gigi temeng dilas itu tidak baik. Karena bisa merubah sifat besi keruk as. Itu ya yang pertama. Mungkin bisa buat penjelasan bagi teman-teman semua. Jadi di sini kelihatan. Di sini agak meninggi, tapi bagian untuk gigi temeng bagian belakang depan laker ini agak jeglung sedikit. Tapi pada intinya kita cari center antara bagian kanan dan bagian kiri itu lurus. Ya bagian belakang gigi temeng ini tidak masalah karena gigi temeng itu berarti tidak mentok. Dia ada di sini. Di laker juga oke, laker as manit oke. Laker as kopling oke. Nah, setelah oke semua baru bisa direalisasikan. Mungkin di sini teman-teman bisa paham ya. Bagi keras yang putus tidak senter, berusaha dimaksimalkan lagi. Di sini masih terlihat sambungannya, ya jelas. Ini keras yang tadi. Video untuk proses pengawasan sama pembuatan memang tidak ditampilkan karena untuk mempercepat durasi video. Di sini sudah dicoret untuk nanti pembuatan rumah sepi. Ini sudah lurus pada keras posisi top. Ketika lanjut membuat sepi, dan ini mungkin video saya akhiri karena tinggal membuat sepi, tidak saya tampilkan banyak untuk video pembuatan sepi. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa teknik penyambungan keras secara kuat. Langkah 72 keras putus masih bisa dibetulkan. Oke, sekarangnya video ini menginspirasi bagi teman-teman semua. Video saya tutup. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya undur diri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam